Baru-baru ini sebuah cerita mistis sempat viral di media sosial karena kelakuan seorang wanita yang diduga malas untuk membersihkan pembalut yang sudah dia pakai. Sebut saja namanya Rina. Dia ini mendapatkan gangguan dari sosok astral hanya karena dia membuang pembalutnya secara sembarangan. Gangguan seperti apa sih yang dialami Rina? Nah, buat kalian yang penasaran, simak pengalaman horor Rina di About Mail. Cerita ini sempat viral di media sosial mengenai pengalaman seorang wanita yang ternyata mendapatkan gangguan astral dari sosok yang selalu menghantui dia. Hanya gara-gara males membersihkan pembalut yang sudah dia pakai, Rina akhirnya mengalami kejadian mistis. Ketika masa-masa pertama kali haid, Rina seringkali diingatkan orang tuanya untuk selalu membersihkan pembalut yang sudah dia pakai sebelum dibuang. Awalnya, dia melakukan apa yang diperintahkan ibunya untuk selalu membersihkan atau mencuci bersih pembalutnya. Tapi lama-kelamaan timbul rasa malas dan pembalut yang sudah dia pakai hanya dikumpulkan di sisi sudut kamar dalam keadaan belum dicuci. Setelah terkumpul, barulah pembalut tersebut dibuang di aliran air depan rumah. Karena malas, Rina selalu melakukan hal ini berulang-ulang. Tetapi rupanya aksinya ini ketahuan oleh sang ibu, dan dia akhirnya ditegur dan diingatkan agar berhati-hati dengan apa yang dia lakukan, karena bisa berakibat sangat tidak baik. Sebagai wanita, sudah seharusnya untuk menjaga kebersihan. Sebaiknya mencuci bersih pembalut bekas pakaian. Rina mendapatkan penjelasan dari sang ibu, memperlakukan pembalut itu sebaiknya harus dicuci bersih sampai bersih. Karena kalau masih tersisa darah, konon katanya para makhluk astral akan menjilati sisa darah itu. Cara mencucinya juga harus dengan tangan, gak boleh diinjak-injak. Darah itu kan anggota tubuh, sama seperti kuku. Jadi gak boleh dibuang ke tong sampah, harus dibuang ke tanah. Kalau darah diperlakukan dengan diinjak-injak, sama saja memperlakukan tubuh dengan tidak sopan. Kalau lagi haid, jangan bengong. Karena orang yang lagi haid itu jiwanya kan lagi kosong, gak bisa sholat, jadi gampang mendapatkan gangguan dari sosok astral. Bahkan juga bisa kesurupan, harus banyak bersikir kalau lagi haid. Hingga suatu malam, saat tidur, Rina tiba-tiba saja merasakan sesak di bagian dada. Dia seperti terkena asma. Melihat kondisi sang anak, orang tuanya akhirnya membawa Rina ke rumah sakit. Walaupun sudah dibawa beberapa kali untuk periksa ke dokter, tapi sakitnya Rina belum juga sembuh. Hingga di malam selanjutnya, dia terbangun saat tengah malam, dan tanpa sengaja, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan muncul, berdiri persis di sudut kamar. Masih dalam keadaan ngantuk, Rina mencoba untuk meyakinkan sosok perempuan yang dia lihat, dan ternyata Rina kaget setengah mati. Apa yang dia lihat adalah penampakan dari sosok kuntilanak. Makhluk itu berdiri persis di dekat tempat dia biasa menaruh atau menyembunyikan pembalut yang tidak dia cuci. Rina sempat memperhatikan wajah dari sosok kuntilanak itu. Mukanya hancur, mengerikan. Dan tiba-tiba saja, sosok kuntilanak itu mengambil salah satu pembalut yang ada di tempat itu. Kemudian dia menjilati sisa darah yang menempel di pembalut kotor itu. Rina kaget, tetapi badannya seperti terkunci, sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa memperhatikan sosok kuntilanak itu, terus menjilati pembalut yang ada di tempat itu satu persatu. Saat itu, juga Rina pingsan dan tidak sadarkan diri. Kejadian horor itu bukan pertama kalinya dia alami. Beberapa hari kemudian, dia mulai merasa ketakutan. Sosok itu seperti mengikutinya, bahkan sering muncul di berbagai sudut di rumah. Nampakkan wujudnya, hanya Rina yang bisa melihat sosok itu. Kemudian Rina menceritakan apa yang dia alami. Si ibu yakin kalau sosok astral itu terpanggil karena darah yang ada di pembalutnya. Konon, ada kepercayaan yang mengatakan kalau sosok astral atau kuntilanak sudah pernah menjilat pembalut kotor dari seorang wanita, maka sosok itu akan terus menghantui, bahkan mengikuti orang tersebut. Karena kejadian-kejadian aneh yang dialami Rina, akhirnya orang tuanya memanggilkan ustadz untuk meminta didoakan kesembuhan Rina. Perlahan Rina mulai sembuh dan tidak lagi melihat sosok astral itu. Dia pun mengubah kebiasaannya untuk tidak lagi meletakkan sisa pembalut di tempat sembarangan, dan pengalaman horor yang dialami Rina menjadi pelajaran untuk dia. Bahkan juga untuk wanita-wanita di luar sana yang punya kebiasaan buruk meninggalkan sisa pembalut di tempat yang tidak seharusnya diletakkan. Ya, memang sudah seharusnya setiap wanita mencuci bersih setiap pembalut yang sudah dipakai,
Karena kita tidak pernah tahu, sisa darah yang menempel atau yang ada di pembalut bisa menjadi magnet atau memanggil para sosok astral untuk datang, bahkan mengganggu kita. Konon katanya ada setan pengisap darah haid, memang ada wujudnya, bahkan setan ini muncul dalam wujud wanita maupun pria. Ada pula yang melihat sosok hantu ini dalam lidah yang panjang dengan muka yang lumayan membelah seperti kelaparan. Setan ini biasanya muncul di dekat tempat sampah, dan juga di dalam kamar mandi, untuk menjilati darah haid. Ada versi lain juga menjelaskan, kalau setan ini berwujud kuntilanak. Konon setan penjilat darah haid bisa mencium area lantai kamar mandi, yang terciprat darah haid, yang tidak bersih. Nah, ini mungkin juga jadi warning buat para wanita, untuk tidak boleh malas membersihkan pembalut setelah dipakai. Usahakan untuk mengguyur pembalut dengan air, sampai seluruh darah yang tertampung pada pembalut keluar. Bila perlu, pembalut yang sudah terguyur air, sampai rusak tidak berbentuk lagi. Setelahnya gunakan kresek hitam dan buang ke pembuangan sampah. Jangan lupa juga untuk menyikat lantai kamar mandi dengan deterjen, sampai bersih dan harum, dan biarkan lampu kamar mandi dalam keadaan terus menyala. Mitos diikuti setan gara-gara pembalut memang masih banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Anda boleh percaya ataupun tidak, tetapi ada baiknya untuk tetap menjaga kebersihan agar tetap aman dan juga higienis.